Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan implementasi struktur data pada web yang telah kelompok kami bangun. Tepatnya yaitu struktur data tree di dalam folder proyek dan hash table pada pemrograman fitur pencarian. Lalu kedua struktur data tersebut akan dilanjutkan dengan penjelasan demo dari websitenya. Semoga videonya sudah dipahami dan selamat menyaksikan. Pada bagian awal video ini, kita akan melihat terlebih dahulu struktur folder project penjualan yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini terlihat bahwa folder utama bernama penjualan. Nah, folder ini berfungsi sebagai akar atau root yang menjadi pusat dari seluruh file dalam project. Nah, dari folder penjualan ini terdapat beberapa cabang utama, yaitu folder barang, folder transaksi, serta beberapa file pendukung lainnya. Nah, struktur seperti ini itu merupakan contoh penerapan struktur data tree, di mana folder penjualan adalah node utama dan folder barang serta transaksi merupakan cabang-cabangnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan beberapa fungsi utility PHP yang kelompok saya buat untuk meningkatkan kecepatan pencarian data menggunakan metode yang dikenal sebagai hash table. Jadi fungsi ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan data ke dalam keranjang atau bucket berdasarkan nilai kuncinya. Dan struktur utama kode ini terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, ada fungsi calculate hash index. Jadi fungsi ini bertugas untuk menghasilkan hash index dari sebuah input string. Pertama, ada input string yang dinormalisasikan. Yang pertama diubah menjadi huruf kecil, yaitu str to lower. Kemudian ada trim yang berguna untuk membuang spasi di kiri dan kanan. Lalu setiap karakter ASCII akan dihitung nilainya menggunakan OR. Semua nilai ASCII ini akan dijumlahkan. Kemudian hasil penjumlahan akan dibagi dengan ukuran table size menggunakan operator modulus, yaitu persen ini. Dan nilai sisanya inilah yang akan menjadi hash index untuk data tersebut. Jadi tujuan fungsi calculate hash index ini menghasilkan angka indeks untuk menentukan bucket mana yang akan dipakai dalam hash table. Dan fungsi kedua ada yang namanya build hash table. Jadi fungsi ini membuat hash table dari data array yang diberikan. Cara kerja kodenya membuat array dengan jumlah bucket sesuai dengan table size. Dan setiap bucket berisikan array yang kosong. Lalu ada looping di setiap baris data rows. Pertama, mengecek apakah baris tersebut memiliki key field yang diperlukan. Bila tidak ada, akan dilewati atau continue. Kemudian akan memanggil calculate hash index, itu fungsi sebelumnya, untuk mendapatkan hash index berdasarkan nilai field tersebut. Kemudian menyimpan hash index itu ke dalam baris data, atau lebih tepatnya ke dalam field tambahan, yaitu underscore hash underscore index. Dan terakhir memasukkan baris data ke dalam bucket sesuai indeks tersebut. Jadi tujuan fungsi build hash table ini itu mengelompokkan data ke dalam bucket berdasarkan hash index yang dihitung dari field tertentu. Dan fungsi ketiga ada hash table search. Itu fungsi ini yang digunakan untuk melakukan pencarian pada hash table yang sudah dibuat. Jadi alur kodenya itu membersihkan input pencarian dari spasi menggunakan trim. Dan jika pencarian kosong, fungsi langsung mengembalikan seluruh data melalui flatten hash table. Lalu menghitung hash index menggunakan calculate hash index. Lalu akan mengambil bucket yang sesuai dengan indeks tersebut. Jika key field ada dan nilai field tersebut mengandung string, pencarian strip post, data tersebut akan ditambahkan ke hasil. Jadi tujuan fungsi ini mencari data lebih cepat karena hanya mencari di dalam satu bucket, bukan seluruh datanya. Dan fungsi keempat atau fungsi terakhir yaitu ada fungsi flatten hash table. Di fungsi ini hanya melakukan satu tugas saja, yaitu menggabungkan seluruh bucket menjadi satu array yang besar. Jadi fungsi ini dipakai ketika pengguna mencari dengan teks kosong dan akan menampilkan semua data dari seluruh bucketnya.
Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi web penjualan yang kami buat ini bekerja dengan baik. Nah, langkah pertama adalah melakukan registrasi akun baru. Pada halaman registrasi, isikan seperti nama lengkap, username, password, dan level akses. Nah, setelah data terisi, klik tombol daftar akun. Saat tombol ini ditekan, sistem akan menyimpan data user sebagai satu data baru di tabel user yang tersusun secara rapi dalam struktur tree database. Nah, selanjutnya setelah registrasi berhasil, kita langsung ke halaman login. Masukkan username dan password. Klik tombol masuk untuk masuk ke sistem. Jika ingin menghapus input, gunakan tombol reset. Jika data benar, sistem akan menampilkan dashboard administrator. Nah, ini adalah halaman dashboard. Di sini terdapat 3 menu utama, yaitu kelola transaksi, kelola barang, dan laporan. Dashboard ini juga menampilkan ringkasan total barang, total transaksi, dan total user. Nah, yang pertama kita mau masuk ke menu form transaksi penjualan. Nah, di bagian atas terdapat fitur telusuri transaksi terkait. Fitur ini digunakan untuk mencari transaksi berdasarkan nama barang. Penerapan hash table ini pada tabel pencarian ini. Saat kita mengetik nama barang, sistem menggunakan konsep hash table, di mana kata kunci pencarian diolah menjadi indeks tertentu. Dengan cara ini, pencarian data lebih tepat dan efisien. Seperti contoh, kita cari pulpen. Sistem akan langsung menampilkan transaksi yang berhubungan dengan barang tersebut. Nah, ternyata transaksi dengan kata kunci pulpen itu belum ditemukan. Nah, kita bisa masukkan di sini dengan nama barang tersebut. Klik tombol proses transaksi untuk menyimpan data. Lalu bisa gunakan reset from untuk mengosongkan isian atau lihat data transaksi untuk melihat seluruh data. Setiap transaksi tersimpan menjadi satu data baru di tabel transaksi. Nah, ini nanti muncul pada yang sudah kita inputkan tadi. Kita cari lagi ya. Oke. Nah, ketika nama barang diketik, kita kembali menggunakan suatu data hash table. Nah, barang akan muncul di tabel ini nanti. Pulpen. Lanjut ke kelola barang. Nah, pada form input kelola barang, di sini juga terdapat fitur barang existing, yaitu digunakan untuk mencari barang yang sudah ada di dalam database. Nah, ketika sama seperti yang tadi, ketika nama barang diketik, sistem kembali menggunakan struktur data hash table untuk mempercepat pencarian data barang. Nah, di sini kita contoh buku gambar. Nah, sistem akan menampilkan data barang jika sudah ada. Hash table pada pencarian barang ini, proses pencarian ini juga menggunakan struktur data hash table sehingga barang ditemukan dengan cepat. Nah, di sini kita juga bisa menginputkan nama barang seperti contoh sebuah dengan harga 8.000. Klik tombol simpan barang. Barang yang disimpan akan menjadi not baru dalam struktur tree pada tabel barang. Kita lanjut ke laporan. Lihat laporan penjualan dan statistik. Nah, di bagian ini sistem menampilkan total barang, total transaksi, dan total pendapatan. Nah, di sini bisa kita lihat jenis laporan seperti inner join. Ini kita dapat melihat barang yang sudah terjual. Sementara left join ini kita bisa melihat semua barang termasuk yang belum terjual. Sementara right join ini untuk melihat semua transaksi. Contoh left join ini untuk melihat semua barang termasuk yang belum terjual. Kita klik. Nah, ini di bawah ini akan muncul data-datanya. Nah, setelah laporan ini menampilkan data-datanya, kita bisa klik menu cetak atau print laporan. Nah, laporan ini ditampilkan dalam format siap cetak.
lengkap dengan data transaksi dan hasil join. Nah, pengguna dapat mengatur printer, halaman, dan tata letak, lalu klik tombol print untuk mencetak laporan. Nah, dengan kita dapat melihat bagaimana struktur data tree digunakan untuk menyusun data dan file secara bertingkat, serta struktur data hash table digunakan untuk mempercepat semua fitur pencarian pada aplikasi. Sekian penjelasan dan demo dari kelompok kami terkait struktur data tree dan hash table. Semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.